Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang lelaki gay rampok toko dengan menggunakan pistol mainan. Warga Nagari Kapalo Hilalang, Padang Pariaman tuntut ganti rugi akibat dampak pembangunan jalan tol. Berbagai barang bukti hasil kejahatan dimusnahkan Kejaksaan Negeri Padang. Aksi perampokan kembali terjadi di Bukit Tinggi. Kali ini terjadi di kawasan Pasar Aur Kuning pada Jumat siang pekan lalu. Dari rekaman kamera pengintai, pelaku sengaja menunggu toko sepi dan menyamar menjadi pembeli. Pelaku yang diketahui bernama Yulisman nekat melakukan aksinya kepada korban saat suasana toko rempah-rempah sepi karena pegawai toko lainnya sedang melaksanakan salat Jumat. Dari rekaman kamera pengintai terlihat kakek 65 tahun itu sebelum masuk ke toko terlebih dahulu menggunakan kacamata hitam untuk menutupi identitasnya. Yulisman sehari-hari berprofesi sebagai sopir angkutan kota itu mengancam korbannya dengan senjata api yang ia bawa. Korban tak menyerah begitu saja dan melawan. Meski sama-sama tua, namun korban kalah tenaga dan tak berdaya usai tersangka menganiayanya. Yulisman berhasil menggasak uang tunai 5 juta rupiah. Kapolres Bukit Tinggi menyebut tersangka menggunakan senjata api mainan dan menganiaya korban hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Sang kakek ini berhasil dibekuk 3 jam kemudian di daerah Simpang Pangana saat yang bersangkutan turun dari mobil angkutan kota. Jadi memang hari ini terjadi perampokan ya dengan lokasi di TKP dengan korban ibu-ibu. Terjadi sekitar jam 12 lewat atau hampir jam 1. Dan alhamdulillah bisa kita tangkap sebagai pelakunya 2,5 jam setelah kejadian atau sekitar jam 3 lewat. Kita mengamankan barang bukti berupa uang yang diambil dari korban, kemudian ada senjata mainan yang digunakan oleh tersangka untuk menakut-nakuti korban. Tersangka mengaku nekat merampok untuk membayar utang. Selain itu, dirinya juga mengaku mengenali korban. Ambil utang Untuk apa, Pak? awak motor lah. Jadi kalau tak, jadi orang punya itu menyasar dengan pembengkel. Itu senjatanya senjata apa, Pak? Jatuh Inggris. Kenal sama korban, Pak? Dari tangan pria tua itu, polisi menyita sebuah senjata api mainan dan uang tunai Rp3.900.000. Pria yang berusia lebih dari setengah abad itu dijerat polisi dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam maksimal 12 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. 37, 38, 39. Warga Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, mendatangi kantor wali nagari setempat. Mereka menuntut ganti rugi sebagai dampak pembangunan jalan tol yang melewati daerahnya. Warga gerah dengan kondisi yang mereka alami. Pasalnya, sejak pengerjaan jalan bebas hambatan dimulai dan melalui daerah mereka, warga merasa rugi secara ekonomi dan kesehatan. Di antaranya, sawah gagal panen, kolam ikan yang tak bisa diolah, serta dampak polusi udara yang mengganggu kesehatan warga. Semenjak pembangunan jalan tol melintas Nagari Kapalo Hilalang, puluhan hektar sawah tak lagi bisa ditanam karena rusak oleh material tanah dan bahan bangunan, dan rusaknya saluran irigasi. Selain itu juga berdampak terhadap puluhan kolam ikan andalan ekonomi warga yang mengalami kerusakan karena materialnya juga masuk ke dalam kolam.
Dampaknya ikan mati dan kolam pun menjadi dangkal. Lebih parahnya lagi, dampak penyakit yang diderita masyarakat karena debu yang berterbangan di jalan raya yang berasal dari material tanah yang ada di badan jalan. Tuntutan kita hari ini kepada pihak AKI itu ada 3 poin itu. Yang pertama mengenai debu yang terjadi di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi yang berdampak kepada kesehatan masyarakat yang mudah banyak mengalami penyakit saluran pernapasan ISPA. Dan yang kedua itu dampak dari sawah masyarakat yang terdampak dari proyek tol udah lebih dari 10.000 hektar. Dan yang ketiga itu mengenai dari kolam masyarakat. Pihak Humas PT Hutama Karya Infrastruktur sebagai kontraktor jalan tol akan lebih dulu mendata dan memeriksa kerugian yang dialami warga. Kita lihat dulu situasi di lapangan, kondisi lapangannya seperti apa, karena kan harus tahu pasti apa penyebabnya, dari mana asalnya. Nanti kita gandeng pihak-pihak terkait yang ada di lokasi tersebut, gitu Pak. Mudah-mudahan dapat titik temu secepatnya biar segera permasalahan ini selesai. Warga mengancam akan menghentikan pembangunan jalan tol jika pihak PT HKI tidak segera mengindahkan tuntutan mereka. Jalan tol Padang Pekanbaru ruas Padang Sicincin sepanjang lebih dari 36 km. Rencananya akan uji operasional pada tanggal 15 Desember mendatang. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. 0,58 kg sabu wanti. Sebagai bentuk keseriusan Kejaksaan Negeri Padang dalam menegakkan hukum, berbagai macam barang bukti kejahatan, mulai dari narkoba hingga senjata tajam, dimusnahkan di halaman kantor Kejari Padang. Barang bukti tindak pidana yang dimusnahkan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Terdapat 157 perkara narkotika dan 29 perkara pidana umum yang dimusnahkan. Narkotika yang dimusnahkan terdiri dari ganja, sabu-sabu, pil ekstasi, dan puluhan telepon genggam. Sedangkan senjata tajam yang dimusnahkan berjumlah 16 bilah. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dibakar. Telepon genggam dengan cara dihancurkan menggunakan martil, sedangkan senjata tajam dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gerinda atau mesin pemotong besi. Pemusnahan ini juga melibatkan polisi, pengadilan, pemerintah Kota Padang, dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Adapun barang-barang yang kita musnahkan, narkotika jenis ganja, total beratnya 5,58 kg. 5,58 kg. Sabu, total 1,62 kg. 1,62 kg. Pil ekstasi total 87 butir. Senjata tajam ada 16 buah dan handphone ada 23 buah. Menanggapi maraknya peredaran narkoba dan tawuran di kalangan remaja di Sumatera Barat, Ketua Elkam Sumbar akan menindaklanjutinya dengan cara turun langsung mendatangi sekolah-sekolah untuk menyosialisasikan bahaya narkoba dan dampak buruk perilaku tawuran. Pertama sekali saya tahun ajaran ini, tahun ajaran 2005 ini, saya akan masuk ke sekolah-sekolah lagi. Baik SD, SMP, SMA. Untuk menanamkan tentang budaya, adat, syarat mengatur, adat memakai. Adat sendikan syarat sendikan kitabullah akan kita masuk kepada anak-anak. Yang kedua, kita sibukkan mereka dengan kegiatan-kegiatan olahraga, pertandingan dan sebagainya. Kita bakar kalorinya setiap hari. Sehingga dia tidak akan mampu untuk melean, untuk bertanggang sampai malam itu tidak akan mampu dia. Sejatinya, apa yang direncanakan Elkam Sumbar ini patut diapresiasi dan segera direalisasikan. Pasalnya, memberi kesadaran warga untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan, seperti adat dan filosofi Minangkabau, bukanlah ranah petugas hukum. Robiham melaporkan dari Padang.